Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata. Wa ma kana lan ora ono. Ora pantes, ora berhak, ora sah. Li mukminin kedhe wong mukmin apa ayat tula ento makteni sapa mukmin mukminan ing mukmin liya. Illa khata kecuali karena salah. Mukti andik salah. Mayam bagi itu ora sayujo kok ayas duro yen to metu minggu sange mukmin pokok lun mateni. Mateni lagu mare mukmin iki. Bahasa Arab ini wonten kaidah kalau lafaz nakirah disebut dua kali. Jadi makna yang awal binten be makna yang kedua. Jadi semua minal qawaid mustahira idza atat nakiratun mukarrarah taqolafa. Kalau dua nakirah disebut dua kali berarti di mukminin itu nakirah, mukminan nakirah manis. Jadi mukmin pertama itu tidak mukmin yang kedua. Muktian tegese wong sing salah sikot dihing dalam mateni mukmin duwe rikostin kelan tanpa. Wa man disabani wong kota alamat ini sapa man mukminan yang mukmin khotoan kelawan salah. Dian kosoda gambar lan sapa man rom yahwiri ing balang yani mukmin. Kasuitin kowe dene dipan buruan. Awsa jaratin tauhid. Paso baru mongko mekenani apa romyu ing mukmin. Sampeyan niat dalang manuk kena wong. To niat tauhid kesamber wong pedang sampeyan. Audoro baru to mentung sapa wong ing mukmin bima kelan perkara layak tulu kang waya samatene apa mau diban. Niat butuh sithik semestine wajare kamateni jebule mateni. Iku fatahrir raqabatin mongko wajib merdeka budak. Raqabatin mukminatin ingkang mukmin. Wadiatu nang ngeki tebusan musalamat tentang den serahno ila ahli maring ahline maktub. Illa ayat sedekah kecuali padha gelem bebasno maneh sedekah mriki niku gelem bebasno sapa ahli. Sedekah itu pihak maktub, pihak sing terbunuh gelem bebas. Fa ing kana mung kelamun ono sapa al maktub. Sawatu sarai ya tasaddaquna ale maksudnya itu sedekah sapa ahli waris ahli alihi ngatasi qatil dia kelawan dia. Dia yaku gambaran to nyepuro sapa ahli anha sing dia. Mata ini mukmin secara salah, gak sengaja itu wajib bayar. Wa bayanat lan jelasno pas sunnah ana sak temne dia kuwi atun naliku. 100 untuk isuruna sing 20 iku bentuk makot rupa untuk bentuk makot wa kada kana tulakune wa banu lakune wa hikokon lan untuk hikok wa jizaun lan untuk jatah wa nahalan sak temene dia ku ala akilatul qatil ing atase waris akilai qatil wa hum tai akilatul qatil asubatu waris asubai qatil ilal asla kecuali bapak wal apa anak-anak muwazzatun terutai dia itu den bagi alaihi mengatasi asubah. Ala salah di sini mengatasi 3 tahun. Alal hina ingat alal goni. Iku tetap mengatasi mesin suge minjum sanging waris akilan sudina dikontai parone dina. Wal mutawassitilan mengatasi wong sing sedengan alal mutawassit rubuun utawi 1/4 dina. Kula sanate ing dalem saben-saben taun. Ilam yaku mongko lamun ora iso nuhoni sapa waris akilah paming baitul mal sangka saking baitul mal. Pain ta'adzar mongko lamun angel apa ikilah wafa utawa bayar. Fa'al jani mongko ngatasi wong nyata. Iku nuwun teng jenengan danten ya. Jadi Quran itu ketika enggak bisa dipraktekkan secara teknis detail. Niku jenengan kula kudu tetep praktekno secara semangat ruhi. Kalau bolak-balik matur penjenengan. Jadi hukum itu dono ijtihad. Ijtihad contoh ulama. Meskipun kita ini ada ulama kados Imam Syafi'i buatan, tapi yang asal ijtihad. Ini ijtihad berjamaah. Di kabeh ulama sebetulnya darani tiap ulama itu ijtihad. Misalnya kados ngeten. Orang nabrak wong mati. Nih, nabrak yang mati. Fotoan. Itu tetap merdekaan budak. Nah, ini budak mboten. Berarti tahrir raqabah merdekaan budak itu betul. Tapi yang masih ada itu bentuk perbudakan yang lain.
perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, eksploitasi anak-anak. Nih. Jadi jangan karena tidak ada secara faktual terus semangat itu kamu hilangkan. Itu jenisnya munafik. Jadi orang bunuh secara salah. Itu bayar kafaroh apa takdir rokok batin. Dan saya sampai takut rokok batin mukminah itu sekarang tidak ada budak. Tapi sampai terus bilang saya kira wajib Gus merdekaan rokok batin kok gak ono. Yang nggak sampai sadari semangat merdekakan budak. Jadi kafaroh kotil merdekakan budak. Ketika budak era ono, sampai kudu tetap ono takrir harus ada. Ya, sehingga misalnya iso berubah. Misalnya merdekakan budak itu nyeneng noti yang sangka budak jadi orang budak pindah tadi. Misalnya aku nyeneng wong sangka diperdagangkan menjadi tak tebus jadi wong bebas. Ya. Jika di zaman Abu Bakar itu Bilal budake iya. Gara-gara iman disiksa mbek majikan itu sampai si Abu Bakar dituku. Nah, setelah dituku Abu Bakar Bilal dibebas. Nah, saiki itu masih mungkin begitu. Di cara kula kalau kados si A nabrak tiang, nah cara kula kiai ini tangkep. Terus kula niku nabrak tiang secara salah. Secara hukum negara harus bayar sekian atau di penjara sekian tahun. Nah, cara hukumnya apa kula 10. Ini kan sakit ya merdekakan muda dibojono ana bocah potensi alim atau potensi manfaat pada agama. Karena dia itu miskin nih. Melok tiang atau melok dino. Sampeyan kan sakit bayari dino itu supaya saya itu dibebasno saka apa? Guru. Anggap aja sampeyan merdekakno apa? Budak. Paham? Jadi semangat itu harus tetap berjalan. Bicara kaidah fakir al-maisur la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang susah iku ora iso gugur karo sesuatu sing gampang. Artinya ana sing gampang tetep kudu berlaku. Ya, jadi yang pakai nyontokno ketika tangannya sampean keketok sampean ten. Wudu kan wajib basuh kan ini sampai ini. Lah saiki misalnya ilal mirfaqan keketok. Tapi ulama sebenarnya kan basuh ini. Mergo ini sudah tidak mungkin dibasuh ora ono. Tetep basuh niki. Meskipun ini tidak mirfaqan. Kan pam aidiakum ilal marafiq. Sak marafiq keketok. Tetep wudu wajib begini-begini. Al-maisur la wudu bil ma'sur. Coba wong saiki terus nakalan. Paham ya? Jadi Sayyidina Umar ki ngoten, sampean nak kodok salat subuh iku cara hukum Islam dibunuh. Nah, ketika sekarang enggak ada orang kodok subuh dibunuh. Nak kodok zuhur kan dinteni nganti asar. Mergo waktu jam ini. Nak kodok maghrib dinteni nganti isya waktu jam ini. Tapi kalau kodok subuh itu dinteni karena enggak ada waktu. Yaitu pada ini, ada cara hukum fikih. Tapi sekarang ada hukum mata ini gara-gara napa jenis kondo napa. Tapi itu tadi semangat menyiksa diri karena kondo itu harus ada. Sayyidina Umar itu pernah bantah Nabi nyiksa awake poso setahun. Nate ketujuk bantah Nabi nyiksa awake napa. Jadi kita. Zaman periode sinten ulama sinten menyalahi apa ya terus nyiksa awake sesuatu itu harus ada gantinya. Di kulon ini nek iwrat jenengan. Berapa kali kula matur kasus ayat waris. Iki mumpung kula isih urip, ben wis jarang ulama sing gelem terang. Ayat waris Mustafa itu kan detail sekali. Yusikum wa fi auladikum lil zakari mislu hadzil isain fa in kunna nisaan fokus nataini falahunna sama karo wa in kanat waqatan falhanisab. Wali abawi kulli wahidin masjid mimma taraka in kana lahu ilam yakun lahu waladu wa risawu abawu fali ummi sudus. Poin ini kita sudah tidak bisa meraktekan itu tidak bisa. Kita punya anak mesti warisan dengan anak. Yura itu persis bintun mbok kai nak sitok untuk separuh. Nak loro untuk suluh. Wis ra iso persis kaya gambaran padahal Quran rano detail. Di zakari misu khaduk misalnya, Pak Ibu Nanisaan kalau guna berusaha. Tapi ketika kita raro persisnya Mustafa, kita kudu nganggo semangat di Quran. Betapa cara Quran dunia itu gua anak, gua wong tua. Jadi kita misalnya raro persis
Wali abawi hilikul liwahidin min humas sudusu mimma taroka ingkana lahu walad. Bapakmu yang untuk warisan sudus ketika kue duwe anak. Mayit dia anak ingkana lahu walad lahu jadi mayit. Nak mayit ora dia anak, bapake untuk sulus. Kali umi sulus, mboke untuk sulus, bapake untuk bap. Misalnya duwe Kang Romanto 1 juta mati. Nah, Romanto dia anak ibu bapake wali abawi hilikul liwahidin min humas sudusu untuk misalnya kita tidak persis sudut, ya. Tetap kudu semangat ada betapa Quran itu nganggep dunia itu kudu wong tua yang untuk jatah anak. Paling tidak sampean punya semangat. Contoh dunia itu wong tua yang untuk jatah anak yang untuk. Ojo peper itu maraktekno terus buah apa ambil atau bukai anak. Meskipun saat kita ngekei mungkin orang persis sudut atau sulus koyo gambarannya, tapi semangat. Paham gitu, jadi hukum reso gugur, pepeh reso belakon, tetap semangat itu tuh belakon. Jadi misalnya paham gitu, misalnya kita sekarang nggak nomor merdeka budak, tapi ada perbudakan lain yang bisa kita bebaskan. Warisan sekarang kiai lah tua, termasuk kiai alif, gak ada yang pakai sistem warisan. Cawe itu mesti protes, bodoh anak alif untuk sih. Keluarga kiai saja ada yang dalam pembagian harta nggak hukum apa? Parok itu, betul ya. Tapi orang-orang terus wong saiki wae sing kabeh wae anak. Wong tua ora sebagian. Sebenarnya ya akeh solusi. Kali 1 juta solusi duit. Anake doyan dunya mesti. Baik jika 30 juta. Ini ya. Menurut selawat ya semacam ini. Ya bodoh ya, menyangkut materi tiang ini. Misalnya saat ini orang takhir rokok, orang dia. Dia ini ngoten, dia itu dibebankan yang warasatul qatil. Jadi waris akilah waris asubah. Sama dia saya bayang no. Saya sama koni sementing semangat itu. Pak ingkana lamun ono sopo al maktul, itu min kaumin sanging kaum aduin kang musuh laku manik silakan. Kalau yang terbunuh itu dari komunitas kaum sing musuh, bahwa halil temaktul mukminun mukmin. Fatah liru kok berarti mau berdeka anak budak mukminatin kang. Buatin sampai dia, mereka kaumnya kaum hati. Jadi al maktul itu mukmin dia, tapi mukmin sing bernegara Kristen, bernegara kafir. Itu mau sampai wajib berdeka anak budak. Itu sampai dia, keluarganya Kristen kafir. Wah enggak ada lamun ono sop al maktul min kaumin sanging kaum. Binakum kan ikut tetap ing dalam antarané sira kabeh binakum lan iku ing dalam antarané kaum mitakon te perjanjian. Adun, iki ana perjanjian ke ahli zimmah. Jadi kalau yang terbunuh sangka keluarga zimmah, jadi keluarga kafir sing ning negara Islam. Iku wajib fadiyatun mongko dia musalamatun kan den serahno ila maring asine maksud. Wa ya dia usul diatil mukmin. Ini kula waca. Ben sampean roh wong kaya Gus Dur kaya Yusuf Qaradawi orang-orang alim sing cara salaf itu sekuler. Mulai riyen Quran kuwi bakat nak maktul sangka komunitas dini, komunitas yang hidup dengan kita dan mau mengakui kita tidak harbi. Iku tetap kita kei solusi diadil mukmin. Ingkana jadi dia atau Nasrani. Paham ya? Jadi semenjak dulu yang namanya Quran Islam itu tidak kalau hukum kemanusiaan tetap apa bapak Yahudi dunyanya kena buat colong. Ibadah sakit. Apa PP Nasrani oleh mbok bodoh? Sama. Saat orang Nasrani itu terbunuh, orang Yahudi, keluarganya terbunuh, kita tetap bayar apa sih? Iya. Jadi maktul mukmin, sangka komunitas Yahudi, tetap kita bayar apa? Ya, ini solusi dia ilmu mukmin. Hingga ada Yahudian atau Nasrani. Wa sulusa usubiha hingga nama manusia. Sepertemunya 1/10 hingga nama manusia. Patahir rokobatin nama sedekah anak budak mukminatin kamu. Paman mengkoti sahabat wong lam ya jitu ramatu iso kumanfaat ya musyahid. Mongko pas orang mulan mutatabi ini kang mulia. Taubatan krana tobat minta poisan. Nah, orang kuat kabeh dan ini kula mun bolak matur. Nak merdeka anak budak itu tidak mungkin tidak. Kamu nabrak orang. Merdeka anak budak itu tidak mungkin. Tapi sebagai ganti kamu nyeksa keluarga di maktul. Allah majibno wong sing nglakoni kot lukon poso rong wulan mutatabi. Paling enggak merasakan sakite po. Paham? Jadi adil. Jadi kebarnya titi keluarga ini maktul, berhubung bapak ini. Paling tidak kita menyiksa diri, poso rong bulan mutata.
Waktu dorong. Jadi harus ada cara saiki tenggang rasa. Tahu gatan min Allah. Wa kana lan Allah sapa apa wali mandat sing alim hakiman terkasih. Itu tenggang rasane kudu. Wa man disapani wong yaktul mateni sakuman mukminan mukmin mutamitan kelanjar. Mateni mukmin sengaja. Berarti yang mukmin sengaja. Di ayat 3 kan tanda dosa wong kok lalu ing mateni man bima kalan perkara yak dulu kang mateni apa mang boliban. Aliman di iman. Tur wong iku ngerti iman. Jan mateni ngerti nek iku mukmin tetep mbok tembak tetep lulu baca. Pada jauh mongko te wal siman di jahanam khalidan. Iku neraka jahanam. Khalidan fiha. Selawase ning neraka. Kulo niku ayat Quran paling ora tau maca selawat iku kan ngapal Quran. Selawat ayat ra tau tak waca ayat iki. Wah, ulama wis sarap. Mulai Imam Nawawi sampai Imam Syafi'i maca ayat iki sarap. Zaman kita bahas ora stres wis. Sumber sampai sumber. Ora malah melo. Iku wong mateni wong menjarak ku palesen rokok jahanam selawat. Wa di bawah alaihi wala anahu wa dalu adaban. Padahal sejarah Qotlu itu dimulai Ali Muawiyah perang. Berarti saling bunuh antar umat. Terus sampai Timur Leste, sampai periode Aceh, sampai periode Amangkurat. Qotile yo mukmin maksudnya ngene. Paling bingung jadi ketika ditafsir ayat paling bingung ini. Kalau kamu pakai ayat ini kan berarti siapapun qatilul mukmin, yo mlebu neraka jahanam khalidan. Padahal fakta sejarah wali Muawiyah perang sampai mulai Timur Leste perang. Dinasti Abbasiyah Umayyah ini saling ban. Pemerintahan Islam di Demak itu Raden Fatah. Dari periode anak itu Kak Aryo Penangsang juga kita. Sampai terus nama Quran mengendeni diam binten mawon. Akhirnya dilawan turun Nabi dan Jogja binten mawon. Sultan Sejari yang saling. Kalau ini mumpung pulau Jeeling kalau jadi Quran ora iso dinasah ambek fakta. Misalnya faktane Quran ngukumi nak yaktul mukmin muta'ammidan roko jahat. Ada sampean tanglet. Berarti kasus Sayyidina Ali Muawiyah atau siapa saja sing qatil mosok kena jazawi jahanam khalidan. Wis sampean adil jawab ngoten. Wong muhajirin ini kan padha-padha ra roh kersane pengiran. Sampean adil jawab ngene. Wong muhajirin ngendikane Allah Taala dijamin ahli jannah. Tapi mereka akan pembunuh. Iku yang rokok jahat. Sampai nak kok pasti dia ngomong merah pasti ora kok bolak-balik kalau ngomong manusia itu memaksakan tahu. Sebenarnya kita tidak tahu persisnya tidak apa-apa. Subhanakala ilmalana ilah malam. Semua misteri, jadi tambah misteri kan orang memaksakan tahu jawaban itu. Mungkin pengiran musuh. Jadi kalau lama cerita koi pakai hukumnya qatlul mukmin afdan jadi neraka jahanam selawase. Tapi fakta sejarah antar mukmin mesti saling bunuh. Indonesia nanti tahun pinter Amangkurat saling bunuh. Aceh ini perang bangsa ini. Mana kalau nanti tamu kiai mesti resen jawab. Kalau tangga jawab, ini sampai yakin ngarep pengiran supaya pengalim jawab terus belum gih sampai marah. Sampai wani ketemu pengiran dijawaban. Ya udah jadi orang main-main mau takut, penting takut mantuk-mantuk betul tak. Si sama wali ketemu pengiran gitu. Nah, cara kita kan ad-darurat tuh dihud mahdurat. Darurat itu ngaramno barang kita. Ini sampean anaknya sampean mau merasa jadi polisi di mana? Mau merasa jadi tentara di mana? Jadi tentara kan gak wajib. Nih, jadi berangkatnya dari sesuatu yang berangkat dari sesuatu yang wajib dan kita tahu betul di antara tugas tentara itu kemungkinan terbesar tugas di Aceh dan kemungkinan terbesar juga bunuh mukmin Aceh yang gam. Begitu juga sebaliknya gam sampai misalnya wong gam dia anak sudah tidak pasukan gam gak wajib juga gak bisa tapi akibatnya karena tugas negara atau karena atas nama disiplin militer itu apa termasuk yang ilah biasa karena ada satu tugas sehingga sah dia nih atas nama profesional cara bahasanya. Cuman dia anak tentara, kan ada tuh anak jadi tentara. Ini fakta. Kita gelem butuh wanita bakat, gentleman, menyatakan fakta. Dia anak jadi polisi, jadi tentara. Kamu tahu betul nggak? Di antara tugas tentara itu perang.
Dan kita tahu betul, orang sapi cek lah, terus tenan ada perang antar mukmin. Hukumnya sebut. Sing dihukumi mulai dari tentara, ya kok ngenteni tak usah nyatane kotu. Nah sampai ngenteni nyatane kotu itu gak adil. Kira-kira faktanya itu mesti jadi tentara itu mesti. Ada begitu. Mulai nyakui kiai yang interogasi siapa saja tersangka. Terus tentang DPR gimana tenang? Juga DPR yang mengesahkan undang-undang misalnya gam darurat sipil atau DOM, daerah operasi militer. Dan kalau bolak-balik makro, kita ini ahli ilmu. Dan ada misteri yang harus dijawab karena kaitannya nyawa. Karena rumah itu ahli jannah atau orang bisa apa-apa kaitannya orang nyawa. Terus itu yang misteri tentang ini nyawa itu. Sampai salah fatwa, makanya apa jenis penane ulama lebih tajam tinimbang dari syuhada, nah harus menyangkut kopi. Pulau mulai ini sampai saat ini mungkin sampai kiamat. Paling takut tuh dengan hal begini. Ibu apa sih sudah patuh lama itu jauh, dok ngotot itu rek. Orang repot dia mantan. Misalnya kalau zaman PKI itu Partai Komunis Indonesia, partai ini komunis, tapi prakteknya mukmin, kaji misbel dan mukmin. Banyak kiai yang ikut PKI, karena dia meyakini PKI itu lebih sesuai dengan semangat Islam. Ini pro rakyat kecil nanti kemana? Ada kiai di PKI. Kaji misbel kiai alim tahun PKI. Karena dia melihat partai Islam itu lebih dekat dengan Belanda, lebih dekat dengan India. Karena banyak kiai sudah mau jadi pengurus Belanda. Jadi itu harus didiri. Ya, kiai-kiai semenjak dulu banyak pemerintah berbasis dari zona itu orang nggak boleh melawan pemerintah. Karena di zaman Londo itu kalau ngatur saya tahu 3 abad setengah rata-rata kiai dari revolusi. Karena Belanda masih memberi hak kiai, PA pengadilan agama, nikah, talak, waris masih diserahkan kiai. Belanda ngeki hadiah tiap alun-alun disukai di nomor juga tinggalan. Hanya kiai dari revolusi. Tapi karena sejarah kiai itu lembek pula, ada revolusi PKI yang juga dari orang-orang santri bagian. Mengenai kasus PRD itu selawasi mana? Jargon-jargon komunis itu santri kumulasi senang. Persawangannya pro rakyat. Tapi saya ini misalnya, kalau di kelebihan sedang belajar agai bakal itu KC ngaji tinggi makro. Mengenai kalau pesan dinamum sampai di channel. Nah, duit-duit ini kesempatan soal kiai yang pelaku sejarah. Sampai ora dadi pengamat mungkin musuhan hukum kudu takok ambek sing tau lakon. Mbah iki kan derek laskar Hizbut Hermanto. Ditugasnya dia makro sangat. Numpet. Jadi ulama NU itu di tragedi fatwa nak DITI Kartosuwiryo itu buka. Fatwa itu diakibat buat agar diperangi. Mbah itu pernah bakul. Jadi warga dulu itu. Ini berita jemaah, lo menangis. Itu tugasnya kalau askar itu, kon ngejar DITI itu, ngejar juga Kartosuwiryo. Ini askar semua, santri terbaik ya berita jemaah. Ya murid tapi setengah konco zaman Bakarim itu zaman. Orang ngejar tuh alat tuh. DITI pas yasinan. Aku tak tembak pas yasinan. Macam monster. Cita-citanya kepengen negara. Dan terus bunyi jeneng. Aku merah. Tapi kesempatannya tentara-tentara yang sebenarnya mental PKI. Di tentara yang semangat. Di sebenarnya PKI gedeng santri. Orang bantu ya iya. Tapi tentara yang sedurungnya berangkat ke santri rong yasinan. Kita harus merasakan perihnya itu pada tentara yang ngejar gam dan sebagainya. Saya itu kan punya teman ada banyak. Dan itu teman akrab saya. Iskandar banyak rasanya. Tengku bantah dia itu disinyalir tentara. Pas ngaji, kakak saya itu wartawan nanti. Untuk keluar, pas ngaji, itu enggak betul. Kalau yang pas tentara Medan, yang kebetulan secara sentimen lebih gede ada ya, kemudian terus itu mah anggap banyak. Itu muslim nangis, ini ulama so. Sampai atas sama militer juga kon beding. Tapi kita adil waktu ya, mungkin Dikam juga mengalami paradokse itu ya, ngerti wisi pas sholat, ditugasnya komandan itu tetap penolong. Mbak kita adil ya, hanya paradokse ini juga terjadi di internal juga di internal sebenarnya ini. Jadi harus masalah yang faktual begitu dan taruhannya nyawa itu.
Mulai sering cerita tentang Gus kita ini jadi orang alim, serang mungkin dia pertanyaan kita. Kaitannya apa ambek nak ridho wa suktu wa itu cek misterius. Iki ceritanya nyawa. Jadi dosa terbesar NU zaman itu fatwa nak buhot. Iku lagi diperhati. Negara senang be fatwa NU. Mulane NU dirodok Pak Karno jadi nasakum. Kudu dianggap NU termasuk membackup Kesatuan Republik Indonesia. Ini kelas trennya kiai disetujui NKRI, yang berada kiai kumpulan. Kami mendukung NKRI, kalau mau coba pokoknya gitu. Padahal lagi berdiri juga ini kan kiai setengah hati sebetulnya. Kalau pas tentara merangi Irian Jaya, tak Papua, tak Timur. Orangnya Allah, kafir kan rasa anggap begitu. Tapi ini gam ya. Gue beberapa orang, tak. Beberapa orang pembunuhan, orang ini kan membunuh orang itu gitu satu nanti kan, gak kena dibunuh, gitu. Ya iso pe tak takut ngono. Sudah jawab ilmiah iso enggak, malah ayat iki kaitan. Ane takokanku kan dengan jawaban sampean wani ketemu pengira. Tahu kan. Wani ta, Pak. Pengiran, orang sekedar gaya-gaya ini, ya ini gaya-gaya bisa jawab. Nyawa urusannya orang sekedar dosa cilik udah nih kena. Nah itu yang dialami sahabat saat Ali bin Muawiyah perang. Gak melok perang nyatanya ada zalim mazlum. Melok perang waktu antarmu. Semua ini repot, banyak pengiran ini lucu, seni. Sampai pengiran di sunat dengan tengah Ramadan. Mulai pulau nanti cerita tentang sakjane aku bisa jawab, tapi aku rara apa kersane pengiran. Iso dijawab malah gak ilmu fikih, ilmu kedokteran, ilmu medis. Pengiran itu gawe wong sebagian temperamental. Sehingga dengan temperamental itu nek ora tetep wong yo mateni kayak orang medhur. Itu wong sing temperamental ora tetep wong pokoke ndacok. Asal usul perang mang gitu. Ketika nyatanya misalnya kamu emosi dengan saya, terus bawa golok mau bunuh, itu sih mari ada spontanitas pula saya melawan juga ingin bunuh, atau saya berhasil terbunuh betul. Perang itu dimulai dari mata-mata. Ya cuma orang yang temperamental ini, apa menjadi alasan secara fikih dia diampuni kotunya termasuk birul amdi karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Dulu perang sejarahnya begitu. Jadi Utsman itu orang soleh, khalifah. Ada kelompok Khawarij yang enggak setuju terus bunuh Utsman. Bunuhnya ini karena dia munafik, murtad. Ya pede karena dia orang fasik, orang murtad. Tapi ketika Utsman dibunuh, banyak sahabat secara spontan nuduh itu kelompok Ali. Wakil aduh, wong sing Ali gak terima, Ali kok dituduh. Seluruh gak tamu-tamu tidak Aisyah terjadi waktu Jamal Aisyah dari pasukan nyerang. Dia anggap terlibat pembunuhan Utsman. Pembunuhan Ali yang pede, maksud Ali kok dituduh mata ini. Akhirnya perang terjadi tragedi dan jarang Aisyah perang begini. Ini waktu Jamal. Bisa jawab ini waktu lalu cenderung jawab dasar. Ada temperamental. Jadi kalau ini. Sak soleh-soleh wong nak diujuni mbok jawe, iku langsung spontan nabuk. Jadi ini bedina waca hadis. Lah tak gak parah gadah kira lan pakola lah. Ya lah tak usane bojone mbok jawe, pacare mbok jawe. Wong demi pacar wong wali wong tuwa mesti mau kanca. Masih bedina ngaji wabil wali di sana. Kepae nak urusan gak setuju pokoknya digeremus. Iku juga jawab itu unsur sentimen tentang gede itu repot, rasa diterang. Lah wong Arab kok lho. Semua riyen kok sampai dari tragedi nanti. Saat ini model institusi, model hukum positif, model hukum profesional. Ya hukum profesional tadi, kamu punya anak tentara. Mbok haramno ya ora mungkin sisi positif tentara yo wae. Menjaga negara. Pekerjaan yang halal, menjaga teritorial negara, menjaga keamanan. Tapi sampai muni halal. Efek dari tentara misalnya ada tugas dia. Kemudian zaman Pak Harto tugas yang nyulik sopo, misalnya karena kesalahan tertentu ya.
Zaman dom ini zaman operasi. Kowe ora merem ra iso karena iki urusan fakta. Mulane kalau kula niku tetap terima kasih sama tokoh-tokoh muslim yang berani malang bintang di politik kados Gus Dur kados tokoh. Karena memang pada level ekstrem ini sebetulnya itu ada celah. Gimana kekerasan ini harus dihindari. Maksudnya setelah itu begini deh, misalnya kayak masalah Aceh. Aceh itu ketika video presiden tetap ngotot apapun masalahnya, tetap kita harus berusaha. Jarani nangkal Aceh Darussalam dikei, jadi syariat Islam dikei. Meskipun itu nggak konstitusional, itu ruwet. Tapi kan bandingannya kotlu, kotul saling bunuh. Jadi kalau itu nanti pirang nih, Mbak Suyuti ini pernah buang kan ngejar pasukan lah DITI kalau Surya itu pas di hutan, pas Joyasina karena merasa terdesak. Oke, pokoknya intinya pas jadi. Nah, itu tentara itu setengah TKI cuma tenang, oleh bandar semangat, ada sih santri. Jadi ngaji itu mulai ini kan gua ngaji. Wa mayatul mu'minamu ta'amidan dawi tapi masih penuh misteri. Artinya ngerti nih, wong mati itu wong mateni wong jazau jahanam khalidan fiha. Tapi kita juga hadir orang yang iman dan sudah amilus sholihat juga jatah swarga khalidina. Padahal ini masalahnya wis campur. Ya kotil sing diancam neraka jahanam khalidan fiha, tapi di luar sisi kotil dia seorang mukmin yang jarene yo jannati khalidina. Jadi tidak apa-apa, misalnya kita maksud ayat ini tidak kita bicarakan itu tidak apa-apa. Ada tidak apa-apa, kue perlu setiap kotil buat hukumnya pada jauh jahanam khalidan. Karena sisinya dia tidak hanya kotil. Atas nama dia mukmin, atas nama dia pernah hijrah, atas nama dia pernah bela Islam, kan dia ada janji di jannati khalidina. Jadi saat ini hukumi itu demi jihad. Atas nama kotil panjang orang ancaman. Kata masnya dia mukmin dari Nabi layak kulunar masih kalbi misalnya garotin mini. Wong tak misalnya garono iman tidak ngarang selamatnya nih roh. Sampai ada cerita-cerita di tangan orang rokok berdua kabeh. Wah asal orang imannya sebenarnya kita. Ya jadi tidak perlu kita jawab. Yang perlu kita jawab saat ini tidak masalah modern mulai. Jadi tentara. Nah, sing darurat kan boleh, enggak spesial gitu. Kamu mau dibunuh maling terus kamu bunuh. Urusan ini dalam keadaan tidak ada apa-apa, anak mbok dadekno tentara. Tidak ada apa-apa. Nah, dalam keadaan darurat tak mantu belum mantu, urusannya pas mulai jadi tentara. Ya. Jadi masalah-masalah sengkia ya lima sembilan itu yang bisa jawab. Menyata perlu dijawab. Ya, jadi itu kalau yang ngendikan Nabi. Jadi wasa kata nasa rahmatallakum falatas alu anda banyak masalah yang memang Allah itu sakata, tidak ada jawaban. Rahmatallakum falatas alu, nah itu rahmat, tak sampai takut. Ya rahmat, ini kan menyangkut masalah gini, kayak gini loh. Dulu zaman ayah saya masih fanatik. Saya itu menang ya Romanto. Jadi sekarang anak era sekolah SD, pulau menang. Karena keyakinannya sekolah SD mengajaran BMT. Dia untuk murtad. Kepajaran BMT, kepajaran tinggalnya semua agama ada. Kan raiso kiai kawan-kawan ngakon tidak semua agama. Lah PMP macam ajaran negara kan butuh stabilitas, butuh pengakuan formal. Nah, sing agama sing dijauhi pemerintah agama lima itu ya sah secara negara. Jadi kok kedudukannya ya sah. Tapi kok Mustafa kan meyakini semua agama sama. Betul ya, itu hukum sama. Tetap itu kan nggak siap, darah ini semua sama. Malah nak kiai kayak golongan sedan sing fanatik lek senori. Hormat mentera prapute kafir, lo menang iki sama nang krungu nang rumah sing. Ngono, kafir hormat kok kok. Nak nurut iki fanatik hukumnya ana-ana. Jadi nak eling ngoten-ngoten itu. Pokoke sampean hari ngasih kulong ya, sudah anut kulong. Nanti anut bukan menang-menangan buatan. Jadi anut kulong artinya ngerti. Ayat ini dawe apa? Tapi ayat ini tentang wong mukmin orang langgengin rokok ya dawe. Jadi mana tak apa itu? Kotil rokok, fajar jauh jahanam khalidan fiha. Mukmin lambun rokok nak kotil. Nah iya, mukmin lambun rokok lambun swarga. Mukmin.
Tapi dia nak kau nih rokok, tapi kok rokok terus. Nah, ini takut, tapi kok orang apa cinta? Ya bodoh rokok, kok pede. Tak bodoh rokok, itu bodoh pede nih. Lah saya ini yang kita sepakati, subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Bodoh rokok, balik nol. Lah anak balik nol apa kok itu debat? Berarti orang balik nol apa tenang? Gue dia maksong. Nangis pada kajian semut, balik nama gue cek emosi. Berarti kira balik nama, aku wis wali, gue cek markah. Kira balik nama aku wis balik. Wong balik nama orang wali, kekasihnya pengen, gue balik, cek balik nih debatem soalnya markah di fase. Saya ini salah level, debat gue ngaku wali, gue pak. Mungkin wali jelas wali kurang pun balik tengah wong ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Sama juga makso cara perbandingan ilmiah, perbandingan antara yang tangkem urusamu. Yang jelas aku balik ning Allah, kowe balik ning nafsu dhewe. Paham ya, mulane rawan ya. Misale Rumanto delok ronto wis kok astagfirullah rasul. Mustafa tak ngukumi fase. Semangat Mas. Enak Rumanto wis bandelok di sepura pengiran terus balik ning Allah. Kowe cek perundang-perundang dong ngukumi. Lah kula ngukumi wong fase paling tak medeni niku. Wong padha iki mulai seneng apa? Wis balik apa? Sampeyan njok muang tuh ndek fase. Perkara mbok anggap jek fase. Wis sampeyan wis salah alamat. Gak tahu nek mati fase. Iki kok ceritane Nabi Isa itu tadi. Wong fase iki wis mulai seneng wong saleh. Wong saleh nganggep wong fase iki pro tapi. Padahal cara Allah rahmatku wis tak kekno wong fase iku mesti seneng dia. Iya ini akan diterima. Itu jadi dia. Mungkin dia penting. Jadi dia itu amalnya nggak komunitas soleh. Apa diterima gitu. Nah orang pati fase, orang pati layak kalau niat. Iya. Jadi dia itu yo kadang anak beruang dari konsoleh. Orang soleh sebenarnya nggak terima. Orang orang niat. Mungkin karena pikiran. Lu kan mau ceritanya Nabi Isa, aku kan mau tenang pengisyaan, artinya raga-gawe dulu. Jadi itu ngendikannya Allah, saat anda ini umatkan, saya orang tinggal itu senang wong soleh. Tak rahmati, mereka senang wong soleh. Wong soleh, orang senang wong dolim tidak di soleh, berarti saya senang rahmat. Saat Allah memberi hidayah sama sing dolim senang soleh, Allah menghendaki ada rahmat pada dia. Tapi kue sih nggak terima, berarti kersane Allah kira terima kan? Sama nak ceritanya sini kisah nyata sungguh semalam. Hamzah dipateni wasi. Itu roh tak cerita. Wong ijma sejarah Hamzah dipateni wasi. Padahal Hamzah itu sahabat terus pamane Nabi, kesayangan Nabi. Yang perang itu dipateni wasi. War Hamzah dicacat sampai jantungnya dipangan wis Zindun. Mungkin bujine Nabi Sufyan di zaman dari Nabi. Ayo Nabi sangung dukani fawwah ya amila umat lan naka tiga rajulan nakufa. Kematian engkau ya pamanku akan tak balas dengan 70 orang. Saking mangkel Nabi. Jadi nyawa kita apa diwaras menghitung. Kayak ngudura, nyawa satu tak balas 7 ketu. Saking mangkel. Tapi Allah juga malah ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum laisa laka minal amri syai'un. Mas, iku ora urusanku. Cek aku nek ngekek itu, pasti aku nyiksa. Kayak pengira mati ku ora urusan. Bulan-bulan balik matur dengan matur. Aku pokoknya ngasih tafsir menangan. Ini kalau Allah jadi milok Muhammad ini jangkar. Makanya tentang tafsir agar innaka wabah tafsir ya Muhammad. Orang innaka ya Rasulullah itu innaka nafsiri dewi. Allah mesti innaka ya Muhammad. Wabah tafsir mesti jangkar. Jadi itu orang jangkar. Berkau innaka. Sing jauh apa? Allah. Makanya kalau sajane kalau Karmanto gak apa-apa. Ini kalau dari Banawi. Sin. Kalau dari Banawi. Kan gak mungkin Banawi Jawa berikut bener. Gak perlu mati temen agama ini orang Jawa. Sama dulu, innaka ya Muhammad, kul ya Muhammad. Misalnya kul bawa ada kul ya. Berkemesti ayam Jawa apa? Nanti itulah nara-nara meni ya Muhammad. Jasa dewa ngadepin Nabi menijangkan awalnya. Jadi laisa laka minal amri syai'un. Iku ora urusanku. Cek tak paringi itu, pas cek tak paringi cek.
Pangeran iki senine ngoten. Malah waktu diparingi tobat. Wah puncake Nabi budrek tuh kok. Waktu Islam. Nah, Nabi atas nama Islam tidak boleh. Islam menutup segalanya. Pak iya nahu yufar lahu matab. Nabi secara dasar ya wes saksi, wes Islam. Gak ngerti apa. Tapi gue juga kita meripatku. Gue Nabi bingung. Kumua kali tak mbak ya Nabi. Wes Islam rawa mantu nih wongnya. Akhirnya jalan tengah waktu rawa kita Nabi. Tapi itu betapa langsung dengan itu. Jadi Nabi yang mengancam Qatilul Hamzah, membunuh Hamzah. Allah menghendaki Qatilul Hamzah dirahmati, rupanya diparingi iman. Ini semakin medeni untuk wonten BTS dirinya tuh. Kui jadi ngomong fase ulun tera layak ibadah. Wong dolim kepengen tuh. Kepengen ini sidra ya. Kui tetap ngomong itu pingin. Ku masalah gitu. Berarti sajane sama orang fase ku paling gampang yang model teori musuh. Kalau awalnya aku, saya itu mantan karena kalau kau ngandani, ngandani ya, agak ngandani gitu. Jadi lu enak nunggu, ya, ujung-ujung ke Jawa nggak fatwa kok terus gedeng, untuk sangat pun kita aku orang ngono, saraf pun kita kalau ngelala yang ngalem orang, urutannya orang pasir kena bukan, itu kan itu fokusan gedeng bareng orang panas itu. Ini dari itu, orang pasir kubet ini orang. Ya karena itu masalahnya kadang nggak adil gitu. Jadi wasi betul obatan masuk. Malah sebagian riwayat merangno Islami wasi itu sangat serius. Maka dia sumpah ya Rasulullah saya Muslim. Dia pun masuk sadar. Sebagai gantinya saya membunuh Ahabban Nasi ilaika. Saya akan membunuh Abghadun Nasi ilaika. Jadi terus pasti janji aku mati ini yang paling bergede. Yang paling jadi gede di sini ya Rasulullah. Tapi jawab misalnya Al-Qadam itu tinggalan kor lepas ya. Jadi sebagai gantinya aku mati ini Ahab bin Nasi lagi. Mati ini orang paling jiran senangi. Kalau saya ini tak mati ini yang paling jiran gede. Mati ini tidak sampai itu. Jadi ini pembunuh orang penting. Bukan mati ini aja, mati ini wah. Paham ya? Jadi tobat itu harus diganti. Nah santri ya orang pacaran rejam istighfar anggap 5 menit. Nak pacaran rojam di baru yo, rojam. Apa dia? Pacaran anda ada duit 1.000, marunong gile. Sedapatnya 10.000. Berarti tiga maksiat berbiaya 100.000, tiga tobat berbiaya 10. Berarti mau tobat untuk keseimbangan nih. Kok mau mateni wong secara salah, tetap nyawa sing hilang. Paling enggak bandingannya berbeda bu. Jadi bandingannya butuh seimbang. Orang kalau sampai ya. Pacaran bayari pacarnya senarwan haram anjir 100.000. Pas tolak balak 10.000. Udah malah 100.000 kutik dari tolak balak 1.000 dari tolak balak 100 boleh. Ini orang tobat itu supaya wasi tobat. Jadi wasi Khalid bin Walid memang tentu saja. Beliau itu banyak membunuh orang mukmin zaman kafir. Sampai perang Uhud kalah mergo panglimane wong kafir Khalid bin. Ketika dia iman betul. Jadi ini sama Rasulullah ya gitu. Ya Rasulullah, saya ini banyak membunuh orang mukmin. Sebagai tebusan saya akan sebanyak mungkin membunuh orang kafir macam tobatnya preman. Tobatnya preman yang urusan ngomong-ngomong itu. Ini tenang, sekarang Rasulullah ini jadi panglima. Ini semangat mati ini, berkoyok ini mati orang mukmin akeh, saya kafir mati orang kafir akeh. Jadi masalah dua yang gitu. Sebagaimana saya sering sasaran untuk maksiat, itu paling enggak banding. Ketika tak terus itu arti mau sampai pacaran dari 1.000. Tobat itu sudah kok 10. Paling enggak mencari pacaran 1.000 berarti tobat itu 1.000. Ini nanti orang saya tobat seperti ini. Ya mari tobat murah ini lah tobat kan pacaran tak 50.000. Tobat 1.000 kan mau lagi tak 50 jauh kan. Pacaran tak 10.000. Tobat 1.000 lagi tak 10.000. Jadi misalnya sebanding arah cepat bangkrut. Luwe 200.000. Tobatnya supaya luar kan 250. Jadi nanti gitu. Papa saya kan. Besok malam betul berarti karena baru cepat kan karena ternyata biaya tobat tinggi. Menyangkut waktu gitu pacaran rojam. Istighfar rojam manis. Tinggal menyangkut duit istighfar rojam. Begitu usul. Nah, karena daripada istighfar rojam ada rasa baca pacaran 5 menit yang gue beli istighfar 5 menit.
Tobat itu langsung gampang gitu. Saya naik dewe nganggo sepihak. Ngomong agak nyepurane. Tapi Allah ya agak azabe. Kabeh wong sepakat sifate Allah Taala yo ngopur wis tak tidur. Iko. Jadi nopo kok pengiran sifate ngopur kok. Tak ono ulama paling bintu ya apa sifate ya ngopur wis tak tidur iko. Yo sari kita. Seneng hati kepengen penak. Wala an wal hudi falan duka sapa Allah taala ing ngatasi qatil wala ana lan nganti sapa hum qatil. Wa akalane jane sapa Allah mari qatil azab kenapa. Wa mutayan iki wedi terus semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya eling-eling niki jawaban Ibnu Abbas. Wa hada. Niki jawabane wong alim, tapi ya tetep bingung. Ulang ngaji kelas ngalim tapi jelebok nanti. Jadi ini kula waca tapi jelebok nanti. Ini ora bener. Imam Suyuti ora bener, sapa ya ora bener. Walau tadi iki kum awalun den takwil, diman kan wong yang tak itu kang halal sokoman bu ing kopi. Wong sing mateni wong mukmin iku walese neraka jahanam. Iku ditakwil. Kanggo wong sing nganggep itu halal. Artinya mateni mukmin nganggep itu legal. Nganggep itu tentara. Atas nama hukum negara dianggap legal. Mateni dan menganggap itu legal. Nah, jawaban kedua, au bi anna hadza jazaa'u injiziyah. Utawa sak temenen rokok jahanam jazaa'u walase kotel injiziyah lamun din wales apa kok. Jadi kok ngene, Mustafa tak ancam. Mus, kowe nak gak nyaur aku 10.000, tak tawadoki. Mesti nak nyaur 1.000, nggih. Pi walese tak taboki, nak itu diwales. Paham Mustafa, dan sampean ngancam anak sampean, kowe nak ra sekolah, tak tabok. Maksudnya apa? Kowe nak arah sekolah kok sidol akeh sanksine ku tak. Tapi ora mesti dadi sita. Apa? Iku maksudnya au bi anna hadza jazaa'u in juziyah. Diwalete kotel neraka jahanam. Standar azab kotel neraka jahanam. Maksudnya nak sidol di siksa, sidol dikei sang. Nak ora sidol yo ora mau. Kowe nak arah sekolah, tak abok, tak pecut. Mesti standare penyiksaan orang sekolah dipecut, nak dipecut, nak ada. Jadi maksudnya di anha jazaa'u injuziyah. Nalikane terus ngendikane lama meneh wala bid'ah lan ora ana bid'ah maujud fi khusul lain dalam melayani ancaman. Jadi ngene kan. Allah ngancam ra sido itu kan yo ora di mana? Apa kan ngancam wong sing mateni wong mukmin neraka jahanam. Apa ra sido lebanan neraka gak membatalkan ancaman itu tidak hal yang benar maksudnya itu. Kalau membatalkan ancaman itu tidak hal yang Jadi Romanto ngancam anaknya nak sekolah tidak. Bukan itu nabo itu tidak hal yang saja. Allah ngancam pembunuh lebih rokok. Gak tidak ngebonan rokok itu gak mereka melayani ancam. Jadi wonten kata ulama al-sunnah berpendapat Allah melayani ancaman sah. Paling baginya penting. Nah, Allah melayani ancaman kan penting, untung kan deh. Tapi nak melayani jadi gak mungkin. Jadi ulama cara benar kalau ngomong ini ilmu kelas ini harus sederhana, tidak mungkin benar. Jadi karena Allah melayani ancaman baru, melayani gak ancaman. Saya jadi kalau jadi terima tidak setul wahid mana ancaman. Jadi Allah boleh melayani ancaman, nak melayani jadi orang boleh. Nampak kalau itu banyak repot, ngomong udara roh ya. Macam nggak benar akidah di sunnah itu Allah melayani ancaman yang mungkin. Misalnya Allah ngancam, kau nak zina mungkin rokok, kau nak mati uang mungkin rokok. Kau lagi dilayani, maksudnya kafe uang itu dilayani lah. Tapi nak jadi, kena apa yang disuarakan? Coba dilayani. Jadi ini wonten tafsir wala bid'ah fi khulfil wa'id. Enggak apa-apa. Nah, memang faktanya Allah melayani ancaman. Terus-terusnya berarti orang kafir lah jadi bener. Ada bonati, ilmu kelas tinggi dari sahabat bonati, mau kelas tinggi dari sahabat bonati. Cara masa anu kakean buku, kakean apa akhirnya malah rasanya gak karu.
Jika dikira Jawa Ta'ala wa yakhfiru ma duna dzalika an pura sapa wa ma perkara duna dzalika saliyane cuma ya. Wa an ibn Abbas nate ibn Abbas ana sak temne ayat iku ala zahiriha. Oh, itu dak Abbas ekstrim. Ana sak temne ayat iku ala zahiriha ngati zahiri ayat. Berarti siapapun pembunuh berarti mlebu neraka selawat. Wa ana lan sak temne ayat itu nasikhatun nasah zahiriha mari sak ayat ini ayatil maghfirah ora malah ngeri. Ayat itu digo tenang. Semua ayat maghfirah dinasa ayat iki gak maghfirah wah gak pembunuh ayat maghfirah. Paham? Wa anha nasikhatun dighiriha min ayatil maghfirah. Ayat berapa? Mana tersusah ya. Gue tak pernah mati di poliane ya. Udah zaman kan. Kalau kita ngomong mbek Karmanto, pengurus pondok UNK. Kena ana wong nyalan nek digoyo. Diruapat resah pondok kok ana tanyo. Enggak era karo. Nak cara pondok itu pancen kan wis ana hukum adat. Jadi wong tolong digoyo yo terus jorok. Elek santai kok. Yo pondok yo rapat-rapat, Rumanto tau kamen rapat-rapat. Mau tak seneni ya. Ada enggak nak nyolong ada berapat, nak kodok subuh deh ora. Nak cara Allah padha joroke. Ngitunge Allah nyolong maksiat. Kodok subuh ya maksiat. Penyimpangan seks, homoseks ya mati. Tapi kena hukum adat, kalau nyolong balik kan. Kalau itu berapa ya? Sehingga ketika kita nyolong bisa jatuh betul. Tapi kalau subuh rasa itu. Sampai nyelak no amruwah gak. Jadi nak cara keresahan hukum Tuhan, orang enggak kodok subuh itu ya itu maksiat atau hukumnya Allah. Nah, tobat ya. Sama untuk orang nyolong ya wasari kau tu faktor dia. Tapi terusannya faman tabam berarti masalah nak tobat ya apa? Jadi kita ini punya masalah. Kalau lah jadi kiai paling besar. Niat mondok, senang ilmu, belajar. Kita ini rasa, kalau dia sering nanya. Tapi kalau dia merasa itu peringatannya pangeran. Kenapa yang dosa ini begitu anaknya jatuh? Tapi dosa yang satu kayak kodok subuh, dia kayak homoseksual kan. Padahal Allah ngritik kaum Nabi Lut koyo ngono, kok seneng sak jenis sampai diwalik bumi. Kurang ekstrem ya ta. Ada pe Allah ning kaum Nabi. Iya. Kadang wong seneng sak jenis di mana? Nyolong ya. Jadi di mata Allah itu padha layak azab, nyolong cek ngaum Lut, ya, cek penyimpangan cek pacaran padha lae. Tapi tahu-tahu ana hukum adat pacaran di maklum. Trek. Kemudian apa cara ingkong tambah makhluk. Jadi, tapi itu dah. Jadi jangan-jangan menurut Allah ini sama-sama dihitung mak. Ya kotlu ya kayak gitu. Kalau kotlu dihukumi Ibnu Abbas, ayat kotlu nasi kotlu diwiriha min ayatil mak. Berarti semuanya juga begitu. Ayat-ayat orang yang zina misalnya ya. Kan pengendikan Allah Ta'ala kan. Untuk menjadi ahli jannah kan. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudu aqlahul adzab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muha. Orang melakukan tiga hal ini, qatlu, syirik, qatlu, zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudu aqlahul adzab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muha. Nah, itu diterusor berarti sekali tahu zino. Pokoknya ancaman ini ku. Berarti ya nasi khotun diwiriha min ayatil maghfirah. Karena apa ngeri. Zino ya pokoknya mata ini wong ya kena syirik ya benar. Padahal kita dari sekian detik tetap syirik dengan mantu. Kita kan sering tuh mendewakan uang, mendewakan harta. Gue percaya dukung di Bang Quran. Urusan rezeki kawan mama midabatin bulan kira urus gua tetap aja ada di boleh juga. Malah gue kalau orang boleh dukun yang berdua boleh ada sifatnya sih. Lalu Ibnu Abbas ini ngendikan Ibnu Abbas kan annaha ala zahiriha wa annaha nasikhatun li ghairiha. Sebab itu malah ayat mafira sing dinasa. Perang ngeri. Jadi ora ayat iku dinasa ayat mafira. Nah ulama sing pertama kan kalah. Gak apa-apa wong nylayani ancaman berarti ayat mafira nasa ayat. Ada. Apa setuju? Ayat maghfirah nasa ayat azab. Apa ayat azab nasa ayat maghfirah? Nak penak ya penak ayat maghfirah nasa ayat azab.
Enake bener ora. Ini wae ora apa-apa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Pengiran. Wong wis bali aku balene pengiran. Makam kuwi Pak. Ya terang apa ya Bakara anak kotil al-amti yutari bin bateni sapa kotil di sapa kotil. Wa ana ali dan iki ngatasi kotil amti adia tadia. Ing uti alam den suro sapa anisani kotil. Wa sapa kono sapa kotil kadir dia. Obena lan jalno pasunatu sunah ana benar amti wal kotil ikut tanono ning patena. Bisa malah jenengan kotil sugal amti. Wa te sugal amti wa ya selain temateni sepong ing maktul gimatu woliban fala sosok. Mengorang bisa mujud dia tinggal dia kalau anti sifat walau satu kita. Kalau sini materi anti sifat tadi. Yang dalam tempo nih takjil wow bayar tahun-tahun. Alhamdulillah nanggungnya ini gue ditanggung waris akilah. Wow tapi alhamdulillah nanggungnya. Jadi beban dia itu pada siapa itu gini kamu ini udah waris akilah. Takjil maknanya tempo ini wow diterangkan tempo ini 3 tahun. Wow tapi sibul amti wal amdulan amdu sibul amti lan amdu. Ibu Allah berhak kita para di bulan kafir melakukan